Aku buat suamiku yang berhati iblis suka main wanita perlahan hancur. Setelah aku menyuruh sahabatku yang cerdas bersandiwara dan jahat itu menikah dengan suamiku, dan membuat suamiku hancur dan menyesal. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan hiruk-pikuknya, tinggal seorang wanita bernama Aulia. Usianya baru menginjak 29 tahun. Namun guratan kelelahan tampak jelas di wajahnya yang semula begitu ceria. Rambut hitam panjangnya yang dulu berkilau kini sering dibiarkan tergerai kusut, seolah mencerminkan hidupnya yang tak lagi teratur. Aulia adalah seorang istri dari laki-laki bernama Arman. Di mata tetangga dan teman-teman mereka, Arman adalah sosok suami sempurna, tampan, kaya, dan terlihat penuh perhatian. Namun, hanya Aulia yang tahu bagaimana gelapnya hati pria itu. Di balik senyum manis dan sikap ramahnya, Arman adalah seorang manipulator yang kejam. Ia tak segan merendahkan istrinya, baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Aulia menikah dengan Arman 5 tahun yang lalu, dalam pernikahan yang awalnya terlihat seperti dongeng. Arman memikat Aulia dengan janji-janji indah, hadiah mewah, dan cinta yang terlihat tulus. Namun, setelah pernikahan berlangsung, topeng Arman perlahan-lahan terbuka. Ia menunjukkan sifat aslinya, arogan, kasar, dan tak segan menyakiti hati Aulia. Tahun pertama pernikahan mereka adalah masa-masa paling membingungkan bagi Aulia. Ia sering bertanya-tanya, apakah dirinya salah memilih pasangan? Tapi, cinta yang terlalu besar membuatnya buta. Aulia bertahan, berharap Arman akan berubah. Namun, harapan itu perlahan-lahan padam seiring berjalannya waktu. Tak hanya kasar secara emosional, Arman juga mulai bersikap dingin. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, meninggalkan Aulia sendirian di dalam kesepian yang mencekik. Setiap kali Aulia mencoba bertanya, Arman hanya memberikan jawaban singkat yang penuh dengan nada menghina. Apa kau pikir hidupku hanya untuk meladeni keluhanmu? Jadilah istri yang tahu diri, ucapnya suatu malam, ketika Aulia mencoba menanyakan alasan Arman pulang larut tanpa kabar. Aulia belajar menahan tangis. Ia menjadi pandai menyembunyikan rasa sakit di balik senyumnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti gelas yang retak, perlahan-lahan hancur setiap kali disentuh. Di sisi lain, ada satu sosok yang selalu menjadi tempat Aulia mencurahkan isi hatinya, sahabatnya, Rina. Rina adalah kebalikan dari Aulia. Ia seorang wanita cerdas, ambisius, dan memiliki kepribadian yang tajam. Rina selalu mengatakan bahwa hidup adalah permainan, dan hanya mereka yang berani mengambil risiko yang akan menang. Kalau aku jadi kamu, Lia, aku sudah lama tinggalkan dia. Laki-laki macam Arman itu tak pantas mendapat pengorbananmu, kata Rina suatu malam, saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Namun, Aulia hanya tersenyum pahit. Aku tidak sekuat kamu, Rin. Lagi pula, aku tak punya tempat untuk pergi. Rina menghela napas panjang. Meski ia kadang merasa frustrasi dengan kelemahan Aulia, ia tahu bahwa sahabatnya itu adalah orang yang terlalu baik hati. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang dipikirkan Rina. Sebuah rencana yang perlahan-lahan terbentuk di dalam kepalanya. Sebuah cara untuk membuat Arman merasakan apa yang Aulia rasakan selama ini. Aulia, dengar aku, kata Rina sambil menatap lurus ke mata sahabatnya. Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Tapi, aku butuh kepercayaan penuh darimu. Aulia mengerutkan kening. Membantuku? Bagaimana maksudmu? Rina tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh arti. Aku punya ide, tapi ini tidak akan mudah.
dan kau harus siap dengan konsekuensinya. Aulia adalah seorang wanita muda yang lembut dan sederhana. Ia tumbuh di keluarga yang penuh kasih sayang, tetapi tidak berlebihan dalam hal materi. Aulia selalu diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari hati yang tulus dan kerja keras, bukan dari kemewahan. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang baik hati, penyayang, dan penuh perhatian terhadap orang lain. Selepas kuliah, Aulia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di kotanya. Meskipun gajinya tak besar, ia merasa cukup bahagia karena suasana kerja yang nyaman dan teman-teman kantor yang menyenangkan. Kehidupan Aulia sederhana, namun ia selalu mensyukurinya. Ia tidak pernah bermimpi besar soal cinta, hanya berharap kelak dipertemukan dengan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Suatu hari, di acara pernikahan sepupunya, Aulia bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Saat itu, Arman memperkenalkan diri sebagai teman dekat mempelai pria. Penampilannya langsung mencuri perhatian Aulia. Jas hitamnya tampak rapi, senyumannya memikat, dan tutur katanya begitu sopan. Arman terlihat dewasa dan percaya diri, dua hal yang membuat Aulia merasa kagum sekaligus canggung saat berbicara dengannya. "Halo, nama saya Arman. Kamu keluarga dari pengantin wanita?" tanyanya ramah. Aulia mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya, saya sepupunya, Aulia." Percakapan mereka malam itu berjalan ringan, namun meninggalkan kesan yang mendalam bagi Aulia. Arman adalah pria yang pandai berbicara. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, sambil sesekali melontarkan humor yang membuat Aulia tertawa. Di matanya, Arman adalah sosok yang sempurna, pintar, mapan, dan memiliki pembawaan yang tenang. Setelah pertemuan itu, Arman mulai sering menghubungi Aulia. Ia mengajaknya makan malam, mengirimkan pesan-pesan perhatian, dan bahkan sesekali mengirimkan bunga ke kantor Aulia. Aulia merasa seperti berada di dalam mimpi. Ia tak pernah menyangka bahwa pria seperti Arman akan tertarik padanya. Seorang wanita biasa yang jauh dari kata istimewa. Arman selalu tahu cara membuat Aulia merasa istimewa. Ia memberikan pujian pada hal-hal kecil, seperti cara Aulia tertawa atau selera busananya yang sederhana namun anggun. Setiap kali Aulia merasa ragu, Arman dengan lembut meyakinkannya bahwa ia tulus mencintai Aulia. "Lia, aku serius ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Kamu adalah orang yang selama ini aku cari," ucap Arman pada suatu malam saat mereka berjalan di taman. Kata-kata itu membuat hati Aulia berdebar. Di usianya yang menginjak 24 tahun, ia merasa bahwa mungkin inilah cinta sejati yang selama ini ia nantikan. Arman adalah seseorang yang terlihat begitu sempurna di matanya. Dan tanpa ragu, Aulia menerima lamaran pria itu hanya beberapa bulan setelah mereka mulai dekat. Pernikahan mereka digelar secara sederhana namun penuh kebahagiaan. Aulia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia saat Arman menggenggam tangannya di hadapan para tamu undangan. Hari itu, ia percaya bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Setelah menikah, kehidupan Aulia terasa seperti dongeng yang menjadi nyata. Arman membawanya tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu indah, dengan taman kecil di depan dan jendela besar yang selalu memancarkan sinar matahari pagi. Aulia tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ia akan tinggal di tempat seindah ini. Arman selalu mengatakan bahwa ia ingin Aulia merasa nyaman. "Aku ingin kamu bahagia di rumah ini, Lia. Ini rumah kita, tempat di mana aku dan kamu akan membangun keluarga kecil yang harmonis," ucapnya sambil mengecup kening Aulia.
Kata-kata itu membuat Aulia semakin yakin bahwa ia telah memilih pria yang tepat. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan canda tawa. Aulia senang memasak untuk Arman, menyambutnya pulang kerja, dan mendengar cerita-ceritanya tentang dunia bisnis yang ia geluti. Arman selalu terlihat bersemangat saat bercerita, dan Aulia adalah pendengar setia yang selalu memberi perhatian penuh. "Lia, aku benar-benar beruntung memiliki kamu," kata Arman suatu malam saat mereka duduk di balkon rumah, menikmati teh hangat. Aulia tersenyum malu, merasa bahagia karena suaminya menganggapnya istimewa. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terkadang membuat Aulia bertanya-tanya. Arman adalah pria yang sangat tertutup soal keluarganya. Setiap kali Aulia mencoba menanyakan tentang orang tua atau saudara-saudaranya, Arman selalu memberikan jawaban singkat atau mengalihkan pembicaraan. "Aku hanya punya ibu, dan beliau tinggal jauh di kampung," kata Arman suatu kali. "Kami jarang berkomunikasi. Aku tidak ingin kamu terlalu memikirkan hal itu." Aulia tidak ingin mendesak. Ia berpikir, mungkin Arman memiliki hubungan yang tidak terlalu dekat dengan keluarganya. Meski begitu, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Namun, karena cintanya yang begitu besar, Aulia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Waktu berlalu, dan Aulia mulai memahami lebih banyak tentang kebiasaan Arman. Ia adalah pria yang ambisius, selalu ingin berada di puncak, dan tidak suka dikritik. Meski begitu, Arman selalu bersikap lembut kepada Aulia, terutama di awal-awal pernikahan mereka. "Aku ingin kamu menjadi istri yang bangga pada suaminya, Lia. Aku akan bekerja keras untuk memastikan kita hidup nyaman," ucapnya dengan penuh keyakinan. Aulia merasa hidupnya lengkap. Ia tidak hanya memiliki suami yang mapan, tetapi juga seseorang yang tampak begitu mencintainya. Setiap kali Arman memberikan hadiah, entah itu perhiasan, pakaian mahal, atau perjalanan ke luar kota, Aulia merasa bahwa dirinya benar-benar dihargai. Namun, tidak semua hal berjalan sempurna. Ada momen-momen kecil yang mulai membuat Aulia merasa sedikit tidak nyaman. Seperti saat Arman tiba-tiba marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Suatu pagi, ketika Aulia sedang menyajikan sarapan, Arman melihat bahwa roti yang disiapkan terlalu kering. Ia meletakkan garpunya dengan sedikit kasar, dan menatap Aulia dengan mata yang tak biasa ia lihat sebelumnya. "Lain kali, tolong perhatikan lebih baik lagi, Lia," katanya dengan nada dingin. Aulia terkejut, tetapi ia hanya mengangguk dan meminta maaf. Ia berpikir, mungkin Arman sedang lelah atau ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Hari-hari seperti itu awalnya jarang terjadi. Arman akan meminta maaf di kemudian waktu, membawa pulang bunga atau mengajak Aulia makan malam untuk menebus sikapnya yang kasar. Aulia memaafkannya dengan mudah, berpikir bahwa setiap orang pasti punya kekurangan. Namun, perlahan-lahan, frekuensi momen-momen seperti itu mulai bertambah. Arman menjadi lebih mudah marah, lebih sulit diajak bicara, dan sering pulang larut malam tanpa memberi kabar. Aulia mencoba bertahan, berusaha mencari tahu apa yang salah, tetapi ia tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. "Ini semua untuk pekerjaan, Lia. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal sepele," ucap Arman suatu kali ketika Aulia bertanya mengapa ia sering terlambat pulang. Aulia merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Ia merindukan hari-hari awal pernikahan mereka, ketika semuanya terasa begitu manis dan penuh cinta. Namun, ia memilih untuk tetap bertahan, berpikir bahwa ini hanya ujian kecil dalam pernikahan mereka. Meski begitu, di dalam hatinya,
Aulia mulai merasakan kekosongan yang perlahan-lahan membesar. Ia mulai meragukan apakah cinta saja cukup untuk mempertahankan hubungan mereka. Hari itu hujan turun deras, membasahi halaman rumah mereka. Aulia duduk di ruang tamu sambil menatap keluar jendela. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Tetapi Arman belum juga pulang. Ia sudah mencoba menelepon beberapa kali, namun tak satu pun panggilannya dijawab. Suara pintu yang terbuka membuyarkan lamunannya. Arman masuk dengan langkah tergesa-gesa, jasnya basah kuyup. Aulia bangkit dan menghampirinya. "Kenapa tidak membawa payung? Aku sudah menelepon, tapi kamu tidak mengangkat," katanya dengan nada khawatir. "Aku sibuk, Lia. Jangan terlalu banyak bertanya," jawab Arman dingin sambil melepas jasnya dan melemparkannya ke sofa. Aulia hanya bisa menghela napas. Ia mengambil jas itu, menggantungnya di dekat pintu, lalu kembali ke dapur untuk memanaskan makan malam. Sejak beberapa bulan terakhir, sikap Arman semakin sulit dipahami. Ia sering pulang larut malam tanpa alasan jelas, dan ketika Aulia mencoba berbicara, ia hanya mendapat jawaban singkat atau sikap acuh. Saat makan malam, suasana di meja begitu sunyi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Aulia ingin berbicara, tetapi takut kalau hal itu justru memancing kemarahan Arman. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" tanyanya akhirnya, mencoba mencairkan suasana. "Baik," jawab Arman tanpa menatapnya. Aulia menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa kecewa. Dulu, mereka selalu berbagi cerita tentang apapun. Sekarang, Arman terasa seperti orang asing yang hanya kebetulan tinggal di rumah yang sama. Ketika makan malam selesai, Arman langsung menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa. Aulia membersihkan meja dengan perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Ia mulai merasa kelelahan secara emosional, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu. Keesokan harinya, saat Aulia sedang menyiram tanaman di taman, teleponnya berdering. Ia melihat nama Rina di layar dan segera menjawab panggilan itu. "Aku akan ke rumahmu sore ini, Lia," kata Rina tanpa basa-basi. "Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." "Kenapa terdengar serius? Apa ada masalah?" tanya Aulia sambil menyeka keringat di dahinya. "Nanti aku jelaskan. Tunggu saja." Rina adalah sahabat terbaik Aulia sejak mereka masih kuliah. Meski mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda, hubungan mereka tetap erat. Rina selalu menjadi sosok yang tegas dan berani, sementara Aulia lebih lembut dan cenderung menghindari konflik. Sore itu, Rina datang tepat waktu, mengenakan pakaian formal seperti biasa. Ia duduk di sofa dengan ekspresi serius, sesuatu yang jarang terlihat pada dirinya. "Aku ingin kamu jujur, Lia," katanya sambil menatap Aulia lekat-lekat. "Apa sebenarnya yang terjadi dengan kamu dan Arman?" Pertanyaan itu membuat Aulia terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Rina adalah orang yang selalu bisa melihat hal-hal yang tidak ia ungkapkan. "Tidak ada apa-apa," jawabnya pelan. "Jangan bohong," potong Rina tajam. "Aku tahu ada sesuatu yang salah. Kamu kelihatan berbeda, Lia. Kamu kelihatan lelah." Aulia mencoba tersenyum, tetapi air matanya justru menggenang. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia menceritakan semuanya, tentang perubahan sikap Arman, tentang kesepiannya, tentang bagaimana ia merasa semakin jauh dari suaminya. "Lia, kamu harus sadar," kata Rina setelah mendengar semuanya. "Arman mungkin punya sisi yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Kalau dia terus begini,
Kamu harus mengambil tindakan. Tindakan apa? Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, Rin. Aku mencintainya. Tapi apa dia mencintaimu dengan cara yang sama? Rina menatap Aulia dengan mata yang penuh keprihatinan. Kadang cinta tidak cukup, Lia. Kamu tidak bisa terus-menerus mengorbankan dirimu untuk seseorang yang bahkan tidak menghargaimu. Percakapan itu membuat Aulia berpikir sepanjang malam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mengenal suaminya? Arman yang dulu memanjakannya, yang selalu memperlakukannya dengan lembut, terasa seperti seseorang yang berbeda dari Arman yang kini sering mengabaikannya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Aulia memutuskan untuk mengunjungi kantor Arman tanpa memberitahu sebelumnya. Ia membawa bekal makan siang sebagai alasan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Ketika ia tiba di kantor Arman, resepsionis terlihat sedikit canggung saat Aulia menyebutkan namanya. Pak Arman sedang rapat, Bu, kata resepsionis itu dengan senyum kaku. Kalau begitu, aku tunggu saja, jawab Aulia sambil duduk di lobi. Ia menunggu selama hampir 1 jam sebelum akhirnya melihat Arman keluar dari ruang rapat bersama seorang wanita muda yang tampak anggun dengan pakaian rapi. Mereka terlihat berbicara dengan akrab, bahkan sedikit tertawa. Aulia hanya bisa memandang dari kejauhan, hatinya terasa seperti diremas. Aulia berusaha menenangkan dirinya, meski hatinya berdegup kencang melihat pemandangan itu. Ia tidak ingin menarik kesimpulan tergesa-gesa, tetapi perasaan curiga mulai tumbuh. Ia bangkit perlahan, berniat menghampiri Arman. Namun langkahnya terhenti ketika melihat suaminya menyentuh lengan wanita itu sambil tersenyum hangat. Senyuman yang dulu hanya ia dapatkan. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menghantam keras. Aulia memalingkan wajah, mencoba menarik napas panjang. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat itu, tetapi pikirannya mulai dipenuhi berbagai spekulasi yang tak bisa ia abaikan. Aulia, suara Arman tiba-tiba terdengar. Aulia menoleh dan mendapati suaminya berdiri tak jauh darinya, dengan ekspresi terkejut. Wanita yang bersamanya tadi hanya berdiri diam, lalu melirik Arman seolah memberi isyarat. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu pergi meninggalkan mereka berdua. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Arman, suaranya datar namun terdengar tegang. Aku hanya ingin memberikan makan siang untukmu, jawab Aulia pelan sambil mengangkat kotak bekal yang dibawanya. Tapi kelihatannya kamu sedang sibuk. Arman menghela napas panjang dan melirik sekeliling, tampak tidak nyaman. Ini bukan waktu yang tepat, Lia. Lain kali saja kalau kamu mau datang. Aulia terdiam, matanya menatap wajah suaminya yang tampak gelisah. Siapa wanita tadi, men? Tanyanya tanpa basa-basi. Dia rekan kerjaku, tidak lebih. Jangan berpikiran macam-macam, jawab Arman cepat, nadanya sedikit meninggi. Rekan kerja. Aulia mengulang kata itu sambil mengerutkan kening. Kalau memang hanya rekan kerja, kenapa harus bersikap seperti itu? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Sudah kubilang, jangan terlalu banyak bertanya. Arman membentaknya, membuat beberapa orang di lobi menoleh ke arah mereka. Aulia terkejut, matanya membesar. Ini pertama kalinya Arman benar-benar kehilangan kesabaran di depannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dadanya terasa sesak, tetapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh di tempat itu. Kalau kamu tidak percaya padaku, Lia,
Kenapa kamu datang ke sini? Lanjut Arman dengan nada dingin. Aku sedang bekerja, dan aku tidak punya waktu untuk urusan yang tidak penting. Aulia hanya bisa memandangi punggung Arman yang berbalik pergi meninggalkannya. Suaminya bahkan tidak memberi kesempatan baginya untuk menjelaskan. Ia berdiri terpaku di sana, merasa seolah-olah ada jurang besar yang tiba-tiba terbentang di antara mereka. Sepanjang perjalanan pulang, air mata Aulia akhirnya tumpah. Ia merasa hancur, tetapi di saat yang sama, ia mulai merasakan amarah yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia tidak pernah membayangkan akan diperlakukan seperti itu oleh seseorang yang dulu bersumpah untuk mencintainya. Ketika sampai di rumah, ia duduk di ruang tamu dalam diam. Kotak bekal yang ia bawa tadi tergeletak di atas meja, tidak tersentuh. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Dan, yang paling menyakitkan, apa yang membuat Arman berubah sedrastis ini? Rina datang malam itu, seperti biasanya tanpa pemberitahuan. Begitu melihat wajah Aulia yang sembab, Rina langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Kamu harus bicara sekarang, Lia. Jangan simpan sendiri. Aulia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Suaranya bergetar, dan beberapa kali ia terisak saat berbicara. Rina mendengarkan dengan seksama, wajahnya penuh dengan amarah dan kekecewaan. Kamu tidak bisa terus membiarkan ini terjadi, kata Rina tegas setelah Aulia selesai berbicara. Arman harus tahu bahwa kamu tidak bisa diperlakukan seperti ini. Tapi apa yang harus aku lakukan, Rin? Aulia menatap sahabatnya dengan mata yang memerah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak ingin kehilangan dia, tapi aku juga tidak sanggup terus merasa seperti ini. Dengar, Lia, kadang orang seperti Arman perlu diberi pelajaran agar mereka sadar. Kalau kamu tidak bertindak, dia akan terus seperti ini, bahkan mungkin lebih buruk. Aulia menggeleng, merasa bingung dan takut. Ia tidak ingin hubungan mereka hancur, tetapi ia juga tidak bisa lagi menahan luka yang semakin dalam. Rina menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Percayalah padaku, Lia. Aku akan membantumu. Kita akan cari cara agar Arman sadar siapa yang sebenarnya paling peduli padanya." Aulia tidak langsung menjawab, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu harus berubah. Dan mungkin, Rina adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya menghadapi situasi ini. Aulia menghabiskan malam itu dengan pikiran yang berkecamuk. Kata-kata Rina terngiang-ngiang di benaknya. Ia tahu Rina benar, tetapi mengambil tindakan terhadap seseorang yang ia cintai bukanlah hal yang mudah. Ia tidak bisa tidur, hanya berbaring dengan tatapan kosong ke arah langit-langit kamar. Dalam heningnya malam, ia merasa semakin kecil dan lemah. Pagi harinya, Aulia bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuat sarapan sederhana sambil memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Arman turun dari kamar dengan ekspresi datar, seperti biasa. Ia duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun, hanya memakan sarapannya dengan cepat. "Men," panggil Aulia dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Arman mendongak, alisnya terangkat. "Apa? Kita perlu bicara." "Bicara apa? Aku sibuk. Kalau ini tidak penting, nanti saja." Aulia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Ini penting, men. Tentang kita." Arman mendengus kecil. "Apalagi sekarang? Aku sudah cukup stres dengan pekerjaan. Jangan tambah masalah. Aku hanya ingin tahu,
lanjut Aulia, meskipun suaranya mulai bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu berubah? Berubah? Arman menatapnya tajam. Aku tidak berubah, Lia. Kamu saja yang terlalu banyak berpikir. Aku hanya sibuk. Tapi kamu tidak seperti ini dulu, men. Dulu kamu selalu mendengarkan aku, selalu peduli. Sekarang kamu seperti orang yang berbeda. Aku tidak tahu lagi siapa kamu. Arman menghempaskan garpu ke piringnya dengan kasar. Kalau kamu tidak suka dengan caraku sekarang, itu urusanmu. Aku tidak punya waktu untuk drama seperti ini. Aulia terdiam, hatinya terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Arman bangkit dari kursinya, mengambil tas kerjanya, lalu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ketika pintu tertutup, Aulia jatuh terduduk di kursi. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa lelah mencoba memahami seseorang yang tidak lagi ingin dimengerti. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina kembali datang ke rumah Aulia. Ia membawa beberapa dokumen dan sebuah rencana yang membuat Aulia tertegun. Kamu tidak bisa hanya menunggu, Lia. Kalau dia tidak mau mendengar, kita harus membuatnya sadar. Aku punya ide. Rina menjelaskan rencananya dengan detail. Ia ingin masuk ke dalam kehidupan Arman, berpura-pura menjadi seseorang yang dapat merebut perhatiannya. Rina tahu cara berbicara, cara bersikap, dan bagaimana membuat seorang pria seperti Arman terjebak dalam permainannya. Aku tidak yakin ini ide yang bagus, Rin. Bagaimana kalau semuanya jadi semakin buruk? Tanya Aulia dengan nada ragu. Percayalah, Lia. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak akan benar-benar melibatkan perasaanku. Ini hanya sandiwara. Tujuannya hanya satu. Membuat dia menyesal dan menyadari betapa berharganya kamu. Aulia terdiam. Matanya menatap dokumen-dokumen yang dibawa Rina. Sebagian dari dirinya merasa ragu, tetapi sebagian lagi merasa bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya. Kalau kamu tidak mau melakukannya untuk dirimu sendiri, lakukan untuk harga dirimu, Lia. Kamu berhak bahagia. Aulia akhirnya mengangguk pelan. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia tidak ingin terus-menerus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Hari-hari berikutnya, Rina mulai menjalankan rencananya. Ia mencari tahu semua informasi tentang Arman, dari rutinitas kerjanya hingga lingkaran pertemanannya. Dengan penampilannya yang selalu elegan dan kepribadiannya yang penuh percaya diri, Rina dengan mudah mendapatkan akses ke dunia Arman. Awalnya, Aulia merasa gugup setiap kali Rina melaporkan perkembangan rencananya. Namun, semakin hari, ia mulai melihat perubahan kecil pada Arman. Pria itu menjadi lebih sering pulang tepat waktu, bahkan beberapa kali mencoba mengajaknya berbicara. Lia, aku mungkin terlalu keras padamu akhir-akhir ini, kata Arman suatu malam. Aku hanya punya banyak tekanan. Aulia menatapnya dengan hati-hati. Ia ingin percaya, tetapi bagian lain dari dirinya tahu bahwa perubahan ini tidak datang dari kesadaran yang tulus. Di sisi lain, Rina terus mendekati Arman, perlahan-lahan menanamkan keraguan dalam pikirannya. Ia membuat Arman merasakan apa yang sebenarnya ia cari. Perhatian, kekaguman, dan validasi, semua hal yang dulu diberikan Aulia tanpa pamrih. Namun, Rina juga memainkan peran lainnya. Ia mulai menunjukkan sisi gelapnya kepada Arman, membuat pria itu merasa tergantung tetapi juga tertekan. Seiring berjalannya waktu, Arman mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terjebak dalam permainan yang ia sendiri tidak sadari. Sementara itu,
Aulia diam-diam mengamati semuanya dari kejauhan. Ia tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi korban dari seseorang yang tidak menghargainya. Hari itu, Aulia duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kosong ke arah jam dinding yang terus berdetak. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencerna berbagai perasaan yang muncul akibat perubahan sikap Arman. Namun, di balik kesedihannya, ia tidak bisa memungkiri ada rasa penasaran yang terus mengusiknya. Rasa ingin tahu tentang bagaimana rencana Rina berjalan. Tepat ketika rasa gelisah itu memuncak, teleponnya berbunyi. Nama Rina tertera di layar, dan Aulia langsung mengangkat panggilan itu. "Lia, semuanya berjalan sesuai rencana," kata Rina dengan nada tenang tapi penuh ketegasan. Arman semakin terjerat, dan aku mulai melihat sisi lemahnya. Tapi kamu harus bersiap. Permainan ini akan semakin panas. Panas bagaimana, Rin? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tanya Aulia dengan suara bergetar, merasa takut sekaligus penasaran. Aku hanya menunjukkan padanya apa yang dia cari. Tetapi aku juga membuatnya merasa tidak pernah cukup. Dia mulai menggantungkan diri padaku. "Lia, ini langkah penting." Mendengar itu, Aulia merasa campur aduk. Bagian dari dirinya merasa lega karena rencana ini tampaknya mulai berhasil. Tetapi bagian lainnya diliputi rasa bersalah. Ia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Mengatur strategi untuk menghadapi suaminya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arman tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya. Aulia sedang di dapur ketika mendengar suara pintu terbuka. Ia melongok keluar dan melihat Arman berdiri di ruang tamu dengan wajah kusut. "Men, kamu baik-baik saja?" tanya Aulia dengan nada hati-hati. Arman hanya mengangguk, lalu duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Wajahnya terlihat tegang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Ada masalah di kantor?" lanjut Aulia, mencoba membuka percakapan. "Bukan urusanmu," jawab Arman singkat. Aulia terdiam. Jawaban itu seperti tamparan baginya, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu sesuatu pasti sedang terjadi. Malam itu, ketika Aulia sedang membereskan dapur, Arman masuk ke ruang makan dan duduk di kursi tanpa berkata apa-apa. Aulia meliriknya, memperhatikan bagaimana suaminya tampak gelisah. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya Aulia dengan hati-hati. Arman menatapnya sejenak sebelum akhirnya menggeleng. "Tidak. Aku lelah." Jawaban itu terasa janggal bagi Aulia. Selama bertahun-tahun mereka menikah, Arman jarang menunjukkan sisi rapuhnya. Tetapi malam itu, ia terlihat seperti seseorang yang sedang kehilangan kendali atas hidupnya. Di sisi lain, Rina terus melaporkan perkembangan rencananya kepada Aulia. Ia menceritakan bagaimana Arman mulai menunjukkan ketergantungannya, selalu mencari Rina, meminta perhatian, bahkan mulai berbagi keluh kesah yang selama ini ia pendam. "Aku membuatnya percaya bahwa aku adalah orang yang bisa memahami dia," kata Rina dengan nada dingin. "Tapi di saat yang sama, aku membuat dia merasa bersalah. Dia mulai merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mencintainya tanpa syarat, dan itu mulai menggerogoti pikirannya." Aulia mendengarkan semua itu dengan hati yang berat. Meski ini adalah bagian dari rencana, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Arman sedang mengalami tekanan yang besar. Tetapi bukankah itu yang ia inginkan? Bukankah ia ingin Arman merasakan bagaimana rasanya kehilangan? Merasakan sakit yang selama ini ia rasakan?
Namun, semuanya mulai memuncak ketika suatu malam, Arman pulang dalam keadaan mabuk. Aulia yang sedang membaca buku di ruang tamu langsung bangkit ketika mendengar pintu dibuka dengan kasar. "Men, kamu mabuk?" tanya Aulia dengan nada khawatir. "Tidak usah berpura-pura peduli, Lia," jawab Arman sambil tertawa sinis. Ia berjalan dengan langkah limbung, hampir terjatuh sebelum akhirnya duduk di sofa. "Kenapa kamu seperti ini? Apa yang terjadi?" "Tidak ada yang peduli, Lia. Tidak kamu, tidak siapapun." Suaranya terdengar parau, penuh dengan emosi yang tertahan. Aku hanya ingin merasa dihargai. Tapi aku bahkan tidak tahu apa artinya itu lagi." Aulia merasa hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Ia ingin mendekat, ingin menenangkan Arman, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di saat yang sama, ia teringat rencana Rina, dan ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses untuk membuat Arman sadar. "Men, kalau kamu merasa seperti itu, kenapa tidak mencoba berbicara denganku? Aku selalu ada di sini untukmu." "Bicara? Kamu pikir itu akan mengubah apapun? Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan, Lia. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan tekanan seperti ini." Aulia terdiam, membiarkan Arman melampiaskan emosinya. Di balik kemarahan dan frustrasinya, ia bisa melihat sisi rapuh yang selama ini tersembunyi. Tetapi ia juga tahu, ini adalah momen yang akan menentukan langkah berikutnya. Malam itu, Aulia tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di satu sisi, ia merasa bahwa Arman mulai menerima akibat dari sikapnya. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa luka ini tidak hanya melibatkan dirinya, ini juga melibatkan pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Keesokan harinya, Aulia memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Rina. Ia membutuhkan kepastian apakah semua ini benar-benar langkah yang tepat. Ia merasa ragu, takut permainan ini justru akan menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Saat Aulia tiba di apartemen Rina, sahabatnya itu sudah menunggunya dengan secangkir kopi di tangan. Rina tersenyum tipis, lalu mengajak Aulia duduk di ruang tamu. "Kamu terlihat tegang, Lia. Ada apa?" tanya Rina sambil menyeruput kopinya. "Aku tidak yakin lagi, Rin," jawab Aulia dengan suara lemah. "Arman, dia mulai terlihat seperti pria yang rapuh. Aku tidak tahu apakah ini rencana yang benar. Aku tidak ingin menyakitinya terlalu dalam. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup seperti ini." Rina meletakkan cangkirnya, lalu menatap Aulia dengan serius. "Lia, kamu tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah sejauh ini. Apa kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu selama ini? Apa kamu lupa bagaimana sakitnya kamu saat melihat dia bersama wanita lain?" "Tapi, Rin," Aulia mencoba menyela, namun Rina segera melanjutkan. "Lia, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang harga dirimu, tentang keadilan. Dia perlu belajar bahwa dia tidak bisa mempermainkanmu seperti ini. Kamu pantas mendapatkan lebih." Aulia terdiam, kata-kata Rina terasa seperti tamparan baginya. Ia tahu sahabatnya benar, tetapi perasaan bersalah itu terus menghantuinya. Arman mulai tertekan. "Rin, aku bisa melihat itu. Dia mabuk semalam, dan dia bilang dia merasa tidak ada yang peduli padanya. Aku takut ini akan menghancurkan dia sepenuhnya." "Kalau itu yang terjadi, biarkan dia hancur," kata Rina dingin.
Kadang orang harus kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang mereka miliki. Aulia tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, menatap cangkir kopi di tangannya. Pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Setelah pertemuan itu, Aulia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus mengikutinya. Setiap kali melihat Arman, ia merasa seperti melihat pria yang berbeda. Pria yang terjebak dalam dunia yang penuh kebingungan dan penyesalan. Sementara itu, Rina terus menjalankan rencananya dengan penuh keyakinan. Ia mulai mengatur pertemuan-pertemuan rahasia dengan Arman, membuat pria itu semakin bergantung padanya. Namun, Rina tidak berhenti di situ. Ia juga mulai menunjukkan sisi manipulatifnya, sengaja menciptakan ketegangan yang membuat Arman merasa kehilangan kendali. Dia mulai tergantung padaku, lapor Rina suatu malam melalui telepon. Tapi di saat yang sama, dia mulai merasa bahwa dia tidak bisa memahamiku sepenuhnya. Itu membuatnya frustrasi, dan itu yang aku inginkan. Aulia hanya mendengarkan, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa rencana ini sudah melampaui apa yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam, Arman pulang dengan wajah yang penuh amarah. Ia melemparkan tasnya ke sofa dengan kasar, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Aulia yang sedang berada di ruang tamu menatapnya dengan hati-hati. "Ada apa, men?" tanya Aulia dengan suara pelan. "Bukan urusanmu," jawab Arman tajam. "Tapi aku istrimu, men. Aku berhak tahu apa yang terjadi." Arman menatap Aulia dengan mata yang penuh emosi. "Kenapa kamu tiba-tiba peduli, Lia? Kamu bahkan tidak pernah mengerti aku. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri." Kata-kata itu menusuk hati Aulia. Ia merasa ingin membalas, ingin mengatakan semua rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Tetapi ia menahan diri. "Kalau kamu merasa seperti itu, kenapa kamu masih di sini, men? Kenapa kamu tidak pergi saja?" tanyanya akhirnya, dengan suara yang mulai bergetar. Arman terdiam, seperti tersentak oleh pertanyaan itu. Ia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya berdiri di sana, menatap Aulia dengan ekspresi yang sulit diartikan. Malam itu, Aulia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Arman, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya. Di satu sisi, ia merasa bahwa rencana Rina mulai memberikan dampaknya. Tetapi di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari pria yang dulu ia cintai. Hari berikutnya, Rina kembali menghubungi Aulia. Ia menceritakan bagaimana Arman mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan emosional. Bahkan pernah mengungkapkan bahwa ia merasa hidupnya tidak lagi berarti. Dia mulai kehilangan kendali, "Lia, tapi ini saatnya kita menekan dia lebih jauh," kata Rina dengan nada tegas. "Menekan dia lebih jauh? Apa maksudmu, Rin?" tanya Aulia dengan cemas. "Kita buat dia merasa bahwa dia benar-benar sendirian. Kita buat dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia andalkan selain kamu." Aulia terdiam, merasa takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu rencana ini semakin berisiko, tetapi ia juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk membuat Arman menyadari kesalahannya. Namun, di balik semua itu, Aulia tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar layak dilakukan.
Atau apakah ia hanya memperparah luka yang sudah ada? Malam itu, suasana di rumah semakin mencekam. Arman kembali pulang larut malam, wajahnya lelah dan kusut. Ia langsung menuju kamar tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Aulia. Namun, berbeda dari malam-malam sebelumnya, kali ini Aulia memutuskan untuk tidak membiarkannya begitu saja. Ia mengikuti Arman ke kamar, berdiri di pintu sambil memerhatikannya melepaskan jas, dengan gerakan yang tergesa-gesa. "Men, kita perlu bicara," kata Aulia dengan nada tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Arman menoleh dengan ekspresi datar. "Aku tidak punya waktu untuk ini, Aulia. Aku lelah." "Lelah? Lelah dari apa? Dari hidupmu yang penuh kebohongan? Dari caramu memperlakukan aku seperti orang asing di rumah ini?" Suara Aulia mulai meninggi, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Arman terdiam sejenak, lalu melemparkan jasnya ke kursi di dekat tempat tidur. "Kamu mau bicara apa? Tentang aku? Tentang kamu? Atau tentang bagaimana kamu selalu merasa menjadi korban di sini?" Kata-kata itu membuat Aulia tercekat. Tangannya mengepal erat, berusaha menahan emosi yang meluap-luap. "Aku tidak pernah meminta untuk menjadi korban, Arman. Tapi kamu yang membuatku seperti ini. Kamu menghancurkan kepercayaan yang kuberikan padamu. Kamu bahkan tidak peduli lagi apa yang kurasakan. Dan apa yang kamu rasakan itu penting." Arman mendekat dengan tatapan tajam. "Apa kamu pernah mencoba melihat dunia dari sudut pandangku? Tekanan yang aku hadapi setiap hari, semua tuntutan ini, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri, Aulia." Aulia tertawa kecil, tapi itu bukan tawa kebahagiaan. Itu tawa getir yang penuh dengan rasa sakit. "Tekanan? Tuntutan? Apa itu alasanmu mengkhianatiku, Arman? Apa itu alasanmu memperlakukan aku seperti ini? Aku sudah mencoba mendukungmu, mencoba menjadi istri yang baik. Tapi apa yang kamu berikan sebagai balasannya? Penghinaan dan pengkhianatan." Arman membuka mulutnya, tapi tidak ada yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban atas kata-kata Aulia. Ia hanya berdiri di sana, menatap wanita yang dulu ia nikahi dengan penuh cinta, tapi kini berubah menjadi seseorang yang tidak bisa ia kenali lagi. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, men?" lanjut Aulia dengan suara bergetar. "Bukan hanya tentang perselingkuhanmu, bukan hanya tentang caramu mengabaikanku, tapi tentang bagaimana kamu membuatku merasa tidak berharga. Seolah-olah aku tidak pernah cukup untukmu." Arman memalingkan wajah, menghindari tatapan tajam Aulia. Ia tahu apa yang dikatakan istrinya itu benar, tetapi egonya tidak membiarkan dirinya mengakuinya. Sementara itu, di sisi lain kota, Rina duduk di ruang kerjanya, memandang layar ponselnya dengan senyum licik. Ia baru saja menerima pesan dari Arman, sebuah pesan yang penuh dengan keluhan dan rasa frustrasi. "Arman, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Hidupku berantakan. Semua ini terasa terlalu berat." Rina membaca pesan itu berulang-ulang, merasa puas dengan hasil dari rencananya. Ia tahu bahwa Arman sudah berada di ujung keterpurukannya. Tapi ia belum selesai. Ia ingin membuat pria itu benar-benar hancur, agar ia tidak lagi memiliki pilihan selain menyesali semua perbuatannya. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah Aulia semakin dingin. Arman jarang berbicara, lebih banyak mengurung diri di kamar atau menghabiskan waktu di luar. Aulia mencoba bersikap tenang,
Meskipun di dalam hatinya ia merasa hancur. Namun, suatu malam, Aulia menerima pesan dari Rina. "Rina, Arman sudah hampir jatuh, Lia. Tapi aku pikir dia mulai mencurigai sesuatu. Kita harus bertindak cepat sebelum semuanya berantakan." Pesan itu membuat Aulia panik. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Rina, tetapi ia tahu bahwa rencana ini semakin mendekati titik kritis. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Rin," balas Aulia. "Aku takut dia akan benar-benar hancur." "Rina, bukankah itu yang kamu inginkan? Bukankah kamu ingin dia merasakan rasa sakit yang sama seperti yang kamu rasakan?" Aulia tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya dengan hati yang penuh kebimbangan. Malam berikutnya, Rina memutuskan untuk mengambil langkah terakhir dalam rencananya. Ia mengundang Arman untuk bertemu di sebuah restoran mewah, dengan dalih ingin membicarakan sesuatu yang penting. "Arman, kamu harus tahu sesuatu," kata Rina dengan nada serius saat mereka duduk berdua di meja yang terletak di sudut ruangan. "Apa itu?" tanya Arman dengan suara lelah. "Ada seseorang yang ingin menghancurkanmu. Seseorang yang sangat dekat denganmu." Arman mengerutkan kening, merasa bingung. "Apa maksudmu, Rina?" Rina tersenyum tipis, lalu bersandar di kursinya. "Aku hanya ingin kamu berhati-hati, Arman. Tidak semua orang yang terlihat peduli padamu benar-benar ada di pihakmu." Kata-kata itu membuat Arman merasa waspada. Ia mulai memikirkan semua orang di sekitarnya, mencoba memahami siapa yang dimaksud oleh Rina. Tetapi di dalam benaknya, satu nama terus muncul, Aulia. Ketika Arman pulang malam itu, Aulia menunggunya di ruang tamu. Ia bisa melihat bahwa suaminya terlihat semakin tertekan. Tetapi ia tidak tahu bahwa Rina telah menanamkan benih keraguan dalam pikiran Arman. "Ada apa, men? Kamu terlihat berbeda?" tanya Aulia dengan hati-hati. "Tidak ada," jawab Arman singkat. Tetapi matanya, yang kini penuh dengan rasa curiga, membuat Aulia merasa bahwa sesuatu telah berubah. Aulia mulai merasakan bahwa permainan ini semakin tidak terkendali. Ia tahu, jika ia tidak menghentikannya sekarang, semuanya mungkin akan berakhir dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan.